Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Yang kemari sudah bawa mobilnya, nggak usah dibawa. Udah kasih sama Ustadz, yaudah. Insya Allah pulang jalan kaki. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa, nggak usah dibawa pulang, copot dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali nih. Insya Allah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja, ya. Yang laki-laki subuh berjamaah di masjid, lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan. 40 hari terjadi keajaiban. Ini tuh, begitu tidak terjadi, datang ke Iso Mansur. Saat nggak ada, kan ada tukang becak kan banyak tuh jual becak apa. Berharap orang terjadi perubahan, jual becak nanti dapat motor, jual motor nanti dapat mobil kijang, jual mobil kijang nanti dapat mobil BMW, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Haji di Jia TV. Alhamdulillah, di tangan saya ini adalah sebuah buku berjudul Yusuf Mansur Menabur Kesesatan. Jika sebelumnya saya bertemu dan berbincang-bincang dengan misalkan Dr. Evan Syarif yang juga menulis buku berjudul Jangan Bodohi Umat Mulai Sedekah, kemudian Pak Heri Muhammad Yusuf berjudul Yusuf Mansur Obong. Hari ini saya bertemu dengan penulis buku langsung bernama Ustadz Tabrani Sabirin. Pastinya teman-teman juga tidak asing juga, sudah mengenal juga. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz, saya sudah membaca buku ini Ustadz. Yang ingin saya perhatikan yang pertama adalah apa yang melatar belakangi Ustadz Tabrani harus menulis buku ini, Tad? Ya, yang pertama kita kenal Yusuf Mansur ya. Ya. Saya tuh lihat Yusuf Mansur pertama itu di televisi. Ya. Televisi ini anak kecil ini orasinya bagus. Apa awal muncul itu ya? Orasinya, bahasanya itu kan lancar sekali gitu. Ya, Retorikanya. Ya. Wah. Itu tahun 2004 apa ya? 2004. Iya. Sudah mulai saya masuk dalam file saya itu, karena kita kan suka menulis kan. Iya, iya. Jadi tokoh-tokoh itu mana yang potensial gitu. Itu mulai dijadikan apa nih dalam bahasa Inggris surveillance gitu kan, Siap. pengamatan gitu. Ya. Sejak itu saya mulai mengamati Yusuf Mansur. Cuma ketika itu tuh saya melihat pertama, kedua, kok mulai ada yang aneh nih dari isi ceramahnya gitu. Ya, ini ya. cerita apa gitu kan. Nah, mulailah saya cari buku-bukunya di perpustakaan. Ya. Itu banyak buku-bukunya nih, ada 18. Itu ada kuliah tauhid itu kan. Ya, oke. Saya baca. Ini kok apa? Ini ngawur semua, ini nggak ada. Orang tauhid itu kan ada. Iya. Ada rujukan buku-buku akidah yang sudah ditulis oleh ulama-ulama ya. Misalnya di Indonesia ini kita katakanlah Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Iya. Ada buku-bukunya yang buku-buku Asy'ariyah. Ya kan? Juga ada akidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan tokoh-tokoh Salafi yang banyak dari Saudi gitu. Sebenarnya kok nggak ada nyangkut-nyangkutnya. Jadi, apa ini gitu? Nggak ada rujukan ulama terdahulu. Nggak ada, rujukannya tidak ada. Ini cerita. Isinya cerita. Cerita aja. Nah, isinya cerita. Yeah. Satu dia bawa orang, ya itulah saya melihat apa ini nih. Cuma saat itu tuh saya melihat ini payah ini bahasan agamanya gitu. Iya, iya. Cuma saya mikir ya saya siapa lah ya mentah-mentah orang itu orang marah pula nanti. Iya. Iya kan? Orang ini orang terkenal gitu kan. Orang terkenal, mantap marah lah saya orang sama kita nanti siapa lah gitu. Udah banyak pengikutnya udah. Itu. Oke.
Jadi apa kebetulan di televisi dan juga ketika Ustadz Yusuf Mansur ini menerbitkan sebuah buku itu Ustadz langsung pelajari gitu ya. Saya baca ya. Pelajari dan Ustadz mengcounter juga dengan sebuah buku ini ya. Ini belakangan. Yang pertama? Yang pertama ada buku saya juga nih. Wah, ini judulnya ngeri-ngeri sedap ini Tat. Judulnya ini. Yusuf Mansur, penipuan berdalih sedekah. Ini udah kesimpulan saya tahun 2014 itu. Nipu aja nih orang ini. Hah? Apa yang dimaksud nipu di sini Tat? Ya kan cerita-cerita dia menggait uang orang tidak sesuai janji-janji gitu. Oh, begitu. Dia menggunakan dalil untuk mendapatkan uang. Ya. Misalnya sedekah. Anda akan sedekah 1 juta. Dalam 40 hari menjadi 10 juta gitu. Saya bilang, dalil dari mana? Ya, ya. Wah, saya baca dalilnya apa dia gitu. Ya. Mulailah kita lihat pijakan dalilnya itu kan saya banyak buku-buku tafsir nih. Ya, ya, ya. Itu tidak ada satupun kitab tafsir yang bicara tentang itu. Lihat tafsirnya zaman sahabat lah, tafsir Ibnu Abbas dan terakhir Ibnu Katsir, tafsir yang dikirim oleh Abdurrahman As-Sa'di gitu kan. Ya, ya. Tafsir yang bahasa Indonesia, tafsir Buya Hamka gitu. Nggak ada. Ya. Oke, jadi Yusuf Mansur ini kan dalam ceramahnya kan, jadi mengatakan ilmu sedekah gitu kan, ilmu sedekah mendapatkan ilmu sedekah, melakukan ilmu sedekah gitu kan. Jika kita sedekah 1 akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat gitu kan. 10 kali. Jadi sebenarnya yang dilipat gandakan itu pahala atau materinya Tad? Pahala. Pahalanya Tad ya. Jadi Allah ingin menggambarkan Allah pasti akan melebihkan. Baik itu bersifat materi juga. Ya kan Allah memberi itu kan banyak caranya. Itu hak prerogatif Allah ya. Kita tidak bisa mendikte begitu ya. Sudah Cuma pasti nanti dapat segini. Orang dikasih sugesti. Itu permisalannya kan seperti orang menanam gitu kan. Tumbuh supaya orang di dunia Arab lo tuh paham sedekah tuh seperti itu gitu. Oke. Kemudian dibayarkan juga sedekah tuh bukti keimanan, ya kan? Ya. Kemudian disebut juga sedekah tuh bukti orang baik. Di orang baik itu peduli kepada orang lain itu kan. Tapi nggak ada itu bahwa Anda sedekah 1 juta nanti dibalas 10 juta dari mana. Kalau Allah mau melebihkan itu nggak boleh gitu. Karena kunci ayat itu kan begini bunyinya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin itu kan. Ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Itu kan begini bunyi ayatnya. Perumpamaan orang yang menginfakkan, ya kan? Hartanya di jalan Allah. Bukan jalan tipu-tipu itu bukan. Itu kan seperti seorang menanam sebuah biji. Biji itu menumbuhkan 7 tangkai atau 7 dahan gitu kan. Nah, tiap-tiap dahan itu ada bulirnya 100. Iya toh? Jadi dari 1 biji bisa menjadi 700. Begitulah perkembangannya gitu. Nah, Allah mengasihi itu kan tidak mesti matematis begitu. Materialistis banget gitu ya kelihatannya. Tidak ada, saya bantah di buku saya itu tidak ada. Matematis itu Allah itu kan bisa diberikannya dalam bentuk keberkahan hidup, ya kan? Bisa diberikannya itu dalam bentuk kesehatan. Bisa diberikan kemudahan rezeki. Bisa diberikan dalam bentuk keselamatan dari berbagai mara bahaya. Dan terakhir nanti akan diberikan oleh Allah dalam bentuk pahala amal di yaumil akhir, gitu, di hari akhirat. Jadi kita minta, tidak ada tuh seperti orang bertaruh di judi gitu. Oh, pasang 10 dapat 100. Emang berarti Allah nggak ada habisnya dong Tat. Makanya. Nanti setelah dapat 100 disedekahkan lagi dapat. Kan itu yang saya tantang Yusuf Mansur itu. Kalau begitu negara ini nggak perlu ada menteri, nggak perlu ada program Pak dari pemerintah gitu. Pemerintah sedekah aja kan anggaran APBN kan dan anggaran pendapatan dan belanja negara kita kan lebih dari 2.000 triliun. Ya udah Pak Jokowi nggak usah capek-capek gitu. Kalau iya ya, udah nih tak sedekahin. Bisa buat bayar utang negara dong. Langsung bayar utang. Utang kita berapa sih? Kan paling 7.000 triliun. Iya toh? Udah nih gue sedekahin 1 triliun. 40 hari jadi 10 triliun bayar utang gitu kan.
sisa 3 triliun, sedekahin lagi. Jadi 30 triliun. Bangun Pulau Jawa ini semua jalannya di atas awan misalnya. Itu kan udah pasti cerita ngawur gitu. Berarti penafsiran Ustadz Yusuf Mansur dalam ayat ini itu tidak sesuai dengan ulama ahli tafsir ya, Tat ya? Nggak ada satu itu disebut dengan tafsir sesat. Sesat itu. Coba kalau katanya punya ilmu sedekah, itu ilmu bohong atau ilmu benar? Kalau benar, boleh dong orang tahu seperti apa ilmu sedekah. Seperti Imam Bukhari ahli hadis, ini kitab hadisnya. Iya kan? Hamka, sastrawan, ini kitab sastranya. Atau dia mengarang kitab tafsir, ini tafsirnya. So Mansur Ketali sudah kemana? Saya yakin ya secara akademis nggak akan bisa dia berkutik. Oke. Nggak akan dia bisa berkutik. Ilmu apa? Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur itu juga menawarkan sebuah keajaiban-keajaiban yang akan datang 40 hari setelah bersedekah, Tat. Misalkan Ustadz juga tulis dalam buku ini di halaman 17 dalam tema besarnya, di sedekah ini sering menyelewengkan ayat dan ajaran Islam. Di dalam salah satu ceramah di Kediri, Jawa Timur, Yusuf Mansur menjamin orang bersedekah dalam 40 hari ke depan pasti akan terjadi keajaiban dalam hidup. Bagi siapa yang tidak percaya maka dia kafir gitu. Jadi kalau misalkan nanti dalam 40 hari nggak terjadi nih keajaiban yang dinantikan. Nanti disalahin nanti berarti ibadahnya kurang bagus apa gimana? Nanti ini pada Ustaz gimana nih? Ya ini begini, yang pertama itu alibi Yusuf Mansur aja untuk dapat duit. Setelah duit ibu-ibu di kampung yang berharap perubahan nasib ini terkumpul, dia kabur sudah. Nanti alibinya ya 40 hari gitu kan. Ini kalau kejauhan orang kan nggak mau. Oh dekat 40 hari, hitung-hitung ya kan. 4 minggu. Apa orang puasa mutihnya 40 hari kan gitu di Jawa. 40 hari terjadi keajaiban. Itu. Begitu nggak terjadi, datang ke Yusuf Mansur. Saat nggak ada. Kan ada tukang becak kan banyak tuh jual becak apa. Berharap orang terjadi perubahan, jual becak nanti dapat motor. Jual motor nanti dapat mobil kijang. Jual mobil kijang nanti dapat mobil BMW, ya kan? Siapa yang nggak mau? Jual motor dapat Avanza. Gitu. Jual motor dapat Avanza. Jual Avanza nanti dapat Lamborghini gitu. Siapa yang nggak mau? Coba begitu nggak Tuhan berkomunikasi dengan hambanya? Nggak ada. Ini juga bisa dikatakan apa ya, Tat ya? Dalam tanda kutip membodohi orang-orang, misalkan orang kampung, orang-orang yang awam gitu, Tat ya? Ya membodohi sekaligus memanipulasi. Membodohi dan memanipulasi. Sebenarnya bukan orang kampung aja sih, di kota kan juga ada kan, boleh aja orang misalnya nih dia sukses dalam bisnis. Tapi kan belum tentu dia tuh mempelajari agama Islam tuh dengan teratur, kan belum tentu juga. Tiba pada periode tertentu kesadaran beragamanya tumbuh gitu. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Ini yang dijadikan ibarat ikan mabuk nih di mata Yusuf Mansur, ditangguk ini. Oh ini umpan besar ini gitu. Itu kan kalau orang-orang kampung gitu kan biasanya sangat ini sekali ya kalau diceritakan soal keajaiban begitu ya. Ya kan, ya kalau secara psikologis orang kampung itu kan pengen yang instan gitu ya. Tidak mendapatkan lagi bagaimana cara merubah nasib. Iya betul. Kalau ada menawarkan keajaiban, tuh bayarnya nggak mahal gitu. Kira gitu lah kan. Langsung kaya mau aja gitu. Karena tuh kita lihat kayak di pedesaan-pedesaan itu orang seperti Kanjeng Dimas kan banyak duitnya. Cuman tuh bayangin tuh saking instannya dari ini keluar duit gitu. Padahal itu kan tipu aja ternyata. Keajaiban itu kalau kita bilang dalam agama itu ada salah satu unsur itu namanya keajaiban. Ajaiban itu karena Allah tuh dalam surat Ar-Rahman bilang begini. Fi kullu yaumin huwa fi sya'an. Itu kan? Setiap hari dia itu Allah tuh mencipta gitu. Ini bisa nasib orang dirubah, gitu kan? Nah, di kampung-kampung orang kan pengen nasib berubah. Udah bayar aja gitu. Apalagi di kampung kita ya, saya pikir nih keluar langsung gitu. Tapi begitu lama nggak ada baru dia kesal. Benar nggak? Betul. Itu aja. Nah, dan juga kalau Yusuf Mansur dalam ceramah-ceramah seperti itu
kalau saya lihat itu cenderung sasarannya itu ke orang-orang kampung, orang kecil gitu. Iya. Kalau Gitu ya? kenapa tidak misalkan nih ceramah di tengah pejabat gitu kan? Ya, coba ceritakan Kalau seperti itu. ceramah di tengah pejabat, dia bisa ditangkap itu. Pasti ditangkap dia. Karena ceritanya kan cerita tidak berdasarkan yang benar. Faktanya nggak ada. Pejabat itu kan banyak juga yang pintar kajian agama. Yang kedua, pejabat itu kan nggak mau terima begitu aja. Dia tanya dulu misalnya nih ke Profesor Dr. Quraish Shihab gitu kan. Dia tanya kalau backgroundnya, katakanlah backgroundnya keluarganya keluarga NU. Dia pasti akan tanya dulu ke Said Agil Siraj, itu kan. Dia akan tanya kiai-kiai di Jawa kan banyak tuh yang ilmunya ya tidak ada yang meragukan, banyak sekali. Dia tanya ke Gus Baha misalnya, Gus benar nggak? Pasti dibantai habis oleh Gus Baha gitu. Dia tanya ke Gus Fuad, dia tanya mungkin ke Gus Miftah gitu kan. Pasti dia tanya. Tuh kalau di kalangan pejabatnya backgroundnya katakanlah Muhammadiyah gitu. Dia tanya ke majlis tarjihnya kan. Nggak berani Mansur masuk ke wilayah itu. Atau dia tanya ke MUI. Dia tanya misalnya kan ada ormas-ormas kita yang juga punya dewan fatwa itu. Misalnya di Al-Irsyad ada dewan fatwanya. Oh itu udah memfatwa Yusuf Mansur itu sesat apa ya? Ceramah-ceramah agamanya itu. Oke, Tat, untuk segmen video kali ini, jadi itu adalah alasan dari Ustadz Tabrani, mengapa Ustadz Tabrani merasa harus menulis buku kritikan kepada Yusuf Mansur ya. Karena sejak awal kemunculan Yusuf Mansur ya di televisi, Ustadz Tabrani sudah mengamati gerak-gerik Ustadz Yusuf Mansur ya, terutama dalam hal rayuan sedekah gitu ya. Kemudian Ustadz Tabrani juga ketika Yusuf Mansur ini menerbitkan sebuah buku, Ustadz Tabrani juga mempelajari dan mengkonter langsung dengan buku-buku yang Ustadz Tabrani tulis. Oke, sekian teman-teman, kita jumpa lagi.